Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7, Rombel 3A, mata kuliah Pendidikan Olahraga Usia Dini akan mempresentasikan sebuah makalah, yaitu makalah yang berjudul Program Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga pada bola voli. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri sebagai moderator nantinya. Nama saya Ulfatul Aziza Waliyah dengan NIM 6211420026. Ija boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najul Ija, nomor induk mahasiswa 6211420044. Maulana Tegar, izin memperkenalkan diri. Saya Maulana Tegar Pamungkas, NIM 6211420075. Terima kasih. Bisa next slide. Sebelum melakukan ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan memberikan sebuah pendahuluan dulu terhadap makalah yang akan dibuat, yaitu program pembinaan prestasi cabang olahraga bola voli. Salah satu olahraga yang digemari di Indonesia adalah bola voli yang sudah berkembang dengan pesat. Cabang olahraga bola voli ini termasuk olahraga prestasi. Olahraga prestasi yang dimaksud adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Olahraga bola voli merupakan olahraga yang dimainkan 6 orang dalam setiap regunya yang terdiri dari libero, speaker, dan dengan memainkan bola maksimal 3 sentuhan dalam setiap permainannya, baik putra maupun putri. Dalam permainan olahraga bola voli, yang menjadi sasarannya adalah melakukan permainan bola di atas net dan di dalam batas-batas lapangan hingga lawan tidak mampu mengembalikan bola atau mencegah agar tidak jatuh pada area sendiri. Untuk dapat mencapai sebuah prestasi cabang olahraga bola voli dan melahirkan bibit pemain yang berbakat dan berprestasi ini wajib dilakukan sejak usia dini. Pencapaian prestasi puncak dalam olahraga hanya dapat dicapai melalui proses pembinaan yang sistematik, terencana, teratur, dan berkesinambungan. Sistem pembinaan berdasarkan piramida adalah suatu pembinaan yang berjenjang dari lapisan bawah. Pemasalan adalah suatu pembinaan yang berjenjang dari lapisan bawah pemasalan, kemudian dilanjutkan secara berkesinambungan ke lapisan tengah, yaitu pembibitan, dan terus berjenjang ke atas ke puncak piramida, yaitu pembinaan prestasi. Tujuan dari pembinaan adalah mengembangkan suatu kemampuan atlet agar bisa berkembang dan menghasilkan prestasi yang sudah ditargetkan. Di sebuah cabang olahraga, pembinaan berperan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap prestasi atlet. Tanpa adanya pembinaan di sebuah cabang olahraga, tidak akan mungkin tercapai sebuah prestasi yang tinggi. Pelaksanaan pembinaan di sebuah cabang olahraga membutuhkan organisasi dan program yang sudah dibuat untuk mengatur segala kegiatan dan membantu seorang atlet untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. Pembinaan ini juga berperan agar organisasi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan optimal. Dengan diadakannya pembinaan di setiap daerah atau kota adalah salah satu cara untuk melahirkan bibit-bibit baru sebagai pemain yang berpotensi dan berbakat untuk mencapai suatu prestasi yang bagus. Dalam rangka untuk memajukan pembinaan bola voli sebagai induk organisasi bola voli di Indonesia, PBVSI mengadakan kompetensi atau pertandingan di tingkat kelompok junior atau senior dan diadakannya sebuah pembibitan pemain yang berprestasi, baik itu melalui sebuah organisasi atau sekolah atlet di daerah masing-masing. Adanya sarana, prasarana, atau fasilitas yang mendukung terrealisasikan suatu latihan yang sistematis dan berkelanjutan. Selain sarana dan prasarana,
pendanaan adalah hal pokok yang penting dalam satu organisasi agar tujuannya dapat terrealisasikan dengan baik. Untuk itu, organisasi yang menjadi sebuah wadah organisasi bola voli harus wajib dilakukan pembinaan agar mendapatkan potensi dan kualitas yang baik dalam setiap cabang olahraga yang ditekuni. Next slide. Di sini sudah ada teori piramida, di mana dalam teori piramida ini dilakukan 3 tahap pembinaan olahraga. Yang pertama itu ada pemasalan. Pemasalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet secara multilateral dan spesialisasi. Yang kedua itu dari selanjutnya adalah ada tahap yang namanya pembibitan. Pembibitan mempunyai pengertian yaitu suatu pola yang ditetapkan dalam upaya menyaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah dilakukan dengan rentan usia 12-14 tahun. Yang ketiga adalah pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi ini merupakan sebuah tindakan, kegiatan, dan usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Next slide. Yang pertama itu dari tahap pembinaan olahraga ada yang namanya pemasalan. Yang sudah kita ketahui juga tadi di awal, pemasalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet secara multilateral dan spesialisasi. Di sini tujuan dari pemasalan adalah melibatkan sebanyak-banyaknya atlet dalam olahraga prestasi sehingga timbul kesadaran terhadap pentingnya olahraga prestasi sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara nasional, menurut Setiawan tahun 2010. Pemasalan olahraga juga bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan lebih menghayati hakikat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup, khususnya jenis olahraga yang bersifat mudah, murah, menarik, bermanfaat, dan massal. Menurut Khalifah 2020. Dalam pemasalan memiliki strategi untuk mewujudkan pemasalan yang lebih baik. Yang pertama itu ada mempolakan peningkatan keterampilan maupun kebugaran pada tingkat sekolah dasar, yaitu pada usia dini, dan spesialisasi pada sekolah lanjutan, serta perkumpulan untuk mencapai prestasi yang optimal. Yang kedua itu ada strategi menyediakan dan meningkatkan prasarana serta tenaga pelatih atau pendidik secara kualitatif. Yang terakhir dalam strategi pemasalan ada memberikan penghargaan kepada para penggerak upaya pemasalan olahraga prestasi. Untuk next slide atau materi selanjutnya ini akan dibawakan oleh Saudara Tegar. Kepada Saudara Tegar dipersilakan. Oke, selanjutnya, dalam cabang olahraga bola voli, nantinya pemasalan dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu diantaranya yang pertama, pemasalan yang dilakukan oleh suatu klub pada saat sedang mengikuti kejuaraan dengan cara interaksi langsung. Interaksi langsung ini berupa penyampaian informasi dari orang ke orang serta ajakan pemain oleh pelatih saat selesai kejuaraan. Yang kedua, lingkup sekolah baik SD, SMP, SMA, atau SMK, pemasalan cabang olahraga bola voli dapat dilakukan melalui promosi ekstrakurikuler bola voli yang ada di sekolah kepada murid-murid yang bersekolah di sekolah tersebut. Bertujuan untuk menarik minat siswa-siswi yang sudah memiliki bakat dalam olahraga bola voli maupun belum supaya bisa bergabung dan menjadi anggota klub. Selanjutnya yang kedua, pembibitan. Pembibitan adalah suatu pola yang ditetapkan dalam upaya menyaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah dilakukan dengan rentang usia 12-14 tahun. Yang dimaksud secara ilmiah adalah menjaring atlet dengan penerapan IPTEK. Untuk memilih anak-anak usia dini yang berolahraga, kemudian diidentifikasi untuk menjadi atlet dan untuk mencapai prestasi yang tertinggi akan lebih cepat. Beberapa pertimbangan penting untuk memperoleh bibit atlet unggul adalah sebagai berikut. Pertama, bakat dan potensi tinggi yang dibawa sejak lahir mempunyai andil lebih dominan dibandingkan dengan proses pembinaan dan penunjang lainnya. Yang kedua,
menghindari pemborosan dalam pembinaan apabila atlet yang dibina memiliki potensi yang tinggi yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, perlunya di Indonesia digalakkan pencarian bibit atlet unggul pada usia dini. Terdapat beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi dan merekrut bibit atlet berbakat secara objektif antara lain. Yang pertama, antropometri atau tinggi dan berat badan. Yang kedua, kemampuan psikologis. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, kemampuan fisik. Yang kelima, keturunan. Keenam, lama latihan yang telah diikuti sebelumnya dan adakah peluang untuk dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, maturasi. Upaya pencarian bibit unggul dalam olahraga bola voli antara lain adalah dapat dilakukan mulai dari identifikasi bakat dan pengembangan bakat. Identifikasi bakat dilakukan secara ilmiah. Pemilihan secara ilmiah adalah metode yang dikembangkan secara prospektif, dimulai pada usia dini, dan mereka terbukti mempunyai kemampuan alamiah dalam olahraga tertentu. Jika dibandingkan dengan seleksi secara alamiah, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai prestasi tinggi lebih singkat. Olahraga yang membutuhkan tinggi dan berat badan, seperti bola basket, bola voli, sepak bola, dayung, dan nomor lempar, harus menggunakan seleksi ilmiah dalam mengidentifikasi bakat. Demikian juga untuk cabang olahraga yang membutuhkan kecepatan, waktu reaksi, koordinasi, dan power tinggi. Melalui bantuan ilmuwan olahraga, kualitas atlet berbakat termaksud dapat diketahui dan diarahkan sesuai dengan karakteristik olahraga. Sedangkan jenis tes fisik yang digunakan dalam mengidentifikasi bakat pada cabang olahraga bola voli antara lain. Yang pertama, maksimum pengujian kekuatan otot. Jika Anda ingin diperbaiki teknik untuk latihan dan mengembangkan basic kekuatan yang solid, hal ini dapat dilakukan dengan tes maks ketentuan untuk menentukan yang terbaik untuk program latihan bola voli. Yang kedua, pengujian daya maksimal otot. Tes anaerobik daya otot adalah tes kekuatan dan daya tahan yang sangat pendek durasi waktu pelaksananya yang menghasilkan daya tinggi dan dilakukan dengan cara menggunakan gerakan yang cepat. Contoh pengujian ini antara lain latihan pendek, tes melompat vertikal atau sprint pendek, semua metode umum untuk pengujian kekuatan otot. Yang ketiga, pengujian kapasitas anaerobik. Kapasitas anaerobik adalah tingkat maksimal produksi energi oleh gabungan fosfagen dan sistem asam laktat energi untuk aktivitas dengan durasi yang relatif lama. Yang keempat, pengujian lokal muskular endurance. Sebuah tes untuk daya tahan otot lokal adalah gen melakukan latihan secara terus-menerus selama beberapa detik hingga beberapa menit tanpa diselingi waktu istirahat. Yang kelima, kapasitas aerobik test. Kapasitas aerobik test adalah volume maksimal oksigen yang dapat digunakan sebagai energi oleh otot-otot seorang atlet selama latihan. Yang keenam, agility test. Kelincahan dalam tes umumnya mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan yang eksplosif, perubahan arah, dan akselerasi kecepatan. Dan yang terakhir, tes kecepatan. Kecepatan tes biasanya dilakukan dengan melakukan sprint sampai pada usaha habis-habisan untuk mencapai kecepatan maksimum. Oke, selanjutnya adalah pembinaan. Pembinaan adalah tindakan, kegiatan, dan usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tujuan pembinaan olahraga adalah membantu terwujudnya sebuah pembangunan watak dan karakter bangsa dalam pembangunan nasional Indonesia. Pembinaan itu merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku orang-orang serta juga untuk membentuk suatu kepribadiannya. Pembinaan dilakukan untuk tetap menjaga kegiatan para pelaksana program agar tetap sesuai dengan peran dan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara pelatihan. Pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai sebuah tujuan organisasi. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang baik. Sarana dan prasarana olahraga adalah merupakan salah satu alat penunjang untuk melakukan kegiatan olahraga atau wadah yang mencukupi jumlahnya sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berolahraga, terutama untuk meningkatkan prestasi olahraga. Menurut Mulyadi tahun 2015, pencapaian pembinaan yang baik dan prestasi yang maksimal harus didukung dengan sarana dan prasarana berkualitas guna untuk menampung kegiatan olahraga prestasi, berarti peralatan yang digunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dilakukan.
dapat digunakan secara optimal dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga prestasi yang maksimal akan dapat tercapai. Yang kedua, pelatih. Pelatih adalah seorang yang profesional yang bertugas membantu, membimbing, membina, dan mengarahkan atlet berbakat untuk merealisasikan prestasi maksimal dalam waktu yang singkat-singkatnya. Seorang pelatih harus mempunyai 3 komponen penting, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Falsafah. Tugas utama dari seorang pelatih adalah membina dan mengembangkan bakat atlet untuk direalisasi ke mutu prestasi maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Peran pelatih dalam hal yang lainnya mendisiplinkan atlet dan juga memberikan motivasi. Sekian dari saya kembalikan ke Ulfatul. Terima kasih kepada Saudara Tegar yang telah mempresentasikan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, bahasan selanjutnya pada materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Hija. Kepada Saudara Hija dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya adalah program latihan. Tujuan dari latihan adalah untuk membantu seorang atlet atau tim olahraga dalam meningkatkan keterampilan atau prestasinya semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek latihan yang harus diperhatikan, meliputi latihan fisik, teknik, taktik, dan latihan mental. Sedangkan sasaran latihan secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan olahragawan dalam mencapai puncak prestasi. Aprianti dan Wahyudi 2021. Program latihan yang pertama yaitu program latihan tahunan. Dalam menyusun sebuah program latihan tahunan, kemajuan yang dicapai tidak berlanjut di sepanjang waktu. Proses pembebanan dan pemulihan dalam rangka mencapai keseimbangan sangat berlaku dalam proses pembinaan. Menurut Rusli Rutan dan kawan-kawan, ada beberapa periode, yaitu 1. Periode persiapan, 2. Periode kompetisi, 3. Periode transisi. Yang kedua, program latihan mingguan. Latihan yang sangat intensif dapat berlangsung selama 6 sesi per minggu dan bahkan dapat juga berlangsung 11 sesi per minggu jika kita berada dalam pemusatan latihan, di mana kondisi gizi, kesehatan, dan istirahat atlet dapat terkontrol dengan baik di bawah pengawasan pelatih dan dokter. Harus lebih berhati-hati dalam meningkatkan beban dan frekuensi latihan. Yang ketiga yaitu program latihan harian atau 1 sesi latihan. Istilah yang lebih tepat untuk program latihan harian adalah sesi latihan yang tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan atau pengantar selama 5 menit. Yang kedua, pemanasan selama 20 sampai 30 menit. Yang ketiga, bagian utama atau inti selama 90 menit. Yang terakhir, bagian akhir atau cooling down selama 15 menit. Dalam pencapaian prestasi olahraga maksimal, dibutuhkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang tepat dan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu tahap latihan persiapan atau multilateral, merupakan tahap dasar untuk memberikan kemampuan dasar yang menyeluruh kepada anak dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Pada tahap dasar ini, anak yang berprestasi diarahkan atau dijuruskan ke tahap spesialisasi, akan tetapi latihannya harus mampu membentuk kerangka tubuh yang kuat dan benar, khususnya dalam perkembangan biomotorik, guna menunjang prestasi di tahapan latihan berikutnya. Oleh karena itu, latihan perlu dilaksanakan dengan cermat dan tepat. Yang kedua yaitu tahap latihan pembentukan atau spesialisasi, yaitu merealisasikan terwujudnya profil atlet seperti yang diharapkan sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Kemampuan fisik maupun teknik telah terbentuk, demikian pula keterampilan taktik, sehingga dapat digunakan sebagai titik tolak pengembangan serta peningkatan prestasi selanjutnya. Pada tahap ini, atlet dapat dispesialisasikan pada suatu cabang olahraga yang paling cocok atau sesuai baginya. Yang ketiga yaitu tahap latihan pemantapan. Pada tahap ini merupakan usaha pengembangan potensi atlet semaksimal mungkin, sehingga atlet dapat mendekati atau bahkan mencapai puncak prestasinya. Yang keempat yaitu Golden Eggs. Sasaran dari Golden Egg adalah tahapan-tahapan pembinaan agar atlet dapat mencapai prestasi puncak. Next slide. Yang selanjutnya adalah sumber dana.
Pendanaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses keberlangsungan sebuah klub. Dana itu sendiri berfungsi sarana penunjang untuk pembinaan prestasi agar mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pendanaan olahraga adalah menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. Dalam pasal 69 ayat 1 Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Adanya suatu kerjasama menghasilkan dana yang cukup besar. Keuangan ini haruslah dikelola dengan baik demi kelancaran dan tercapainya tujuan organisasi. Tanpa adanya dana, maka suatu organisasi tersebut akan lumpuh. Efisiensi penggunaan dana akan membawa organisasi pada aktivitas yang sebenarnya. Pendanaan dapat dihasilkan melalui iuran anggota, donatur, atau dapat mengajukan proposal untuk saling menjalin kerjasama yang menguntungkan. Yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi adalah sekelompok yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam pencapaian serangkaian tujuan. Menurut Dinpora 2014, untuk dapat mengembangkan sebuah prestasi, diperlukan organisasi yang ditata dengan baik dan profesional. Organisasi dan tata kerja pembinaan olahraga yang bekerja secara sinergi antara organisasi dan institusi merupakan kunci keberhasilan pembinaan prestasi. Dalam hal ini, kepengurusan organisasi dalam klub harus terstruktur. Semua pengurus berjalan sesuai dengan posisinya. Setiap bidang juga mempunyai anggota dengan tugas dan fungsi-fungsinya. Dalam pelaksanaannya, untuk dapat mencapai prestasi harus berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab. Next slide. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah dipresentasikan tadi. Kesimpulannya yaitu untuk mendapat seorang atlet-atlet yang berbakat dan meningkatkan prestasi, ketiga komponen yang meliputi pemasalan, pembibitan, dan prestasi tidak bisa diganti ataupun diubah. Menurut Mustafa 2018, bila komponen tersebut tidak dilaksanakan, maka salah satu komponen lain tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Ketika pemasalan tidak ada, sehingga bibit atlet bola voli yang didapat dari hasil comotan atau tunjukan dapat diartikan belum bisa menggambarkan bibit unggul. Memperbaiki suatu kesalahan-kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan lebih sulit dibanding melatih teknik yang belum menjadi suatu kebiasaan. Apalagi dengan melatih teknik beban atau intensitas yang secara monoton atau tidak ada peningkatan, jelas tidak akan menambah peningkatan prestasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan atlet yang berprestasi, ketiga komponen itu harus dilakukan secara terus-menerus. Baik, saya kembalikan kepada Ulfatul. Terima kasih kepada Saudara Hija atas presentasi yang telah dilakukan. Dari saya sendiri berterima kasih kepada Saudara Tegar dan Saudara Hija atas presentasi yang telah dilakukan. Di sini kelompok kami memberikan saran untuk pembinaan prestasi olahraga bola voli. Saran yang dapat disampaikan adalah kami berharap bahwasannya dalam setiap klub olahraga ini apa saja terutama bola voli dapat menerapkan dan melakukan dengan baik ketiga komponen tersebut dalam teori piramida dan dalam pembinaan olahraga untuk dapat menciptakan seorang atlet bola voli yang berbakat dan berprestasi. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada penggunaan dan pemilihan kata yang kurang tepat dalam presentasi kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa memberikan sebuah pemahaman kepada penonton agar mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi. Dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.